Masya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah Selanjutnya Ustaz, Bagaimana pertanyaan dari Nur hukumnya Hamid di makanan dan Yogyakarta. uang Dengan siapa makan di mana? yang diberikan oleh mahasiswa yang akan ujian Baik, silakan Ibu. seminar? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, pemirsa Fatwa TV, kita dapat bersua kembali dalam program yang kita nantikan di pagi hari. Insya Allah pemirsanya banyak nih, banyak ibu-ibu sambil menonton. Masya Allah ya, yang kuliah ya, bekerja, berbakti, berkhidmat kepada suami sambil menambah ilmu dari asatizah yang kompeten dalam hal kali ini adalah tentang hadis. Barakallahu fikum. Dan pemirsa Fatwa TV, kami membuka telepon sampai 1 jam ke depan ya 55 menit atau 50 menit ke depan. Kami buka telepon untuk bertanya kepada Ustadz yang mengasuh acara ini, yaitu Al-Ustadz Dr. Haikal Basyarihil Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah Ustadz juga sudah membersamai kita di sini. Semoga nanti pemirsa, ibu-ibu, bapak-bapak atau adik-adik atau semua profesional muda bisa mengambil manfaat apa yang sudah akan disampaikan oleh Ustadz Haikal nanti ya. Insya Allah bermanfaat nanti ya. Dan tidak berpanjang lebar, namun kita umumkan bahwa yang mau telepon bisa di nomor telepon WhatsApp call. Ya, kecuali daerah yang kurang baik ya sinyalnya, bisa aja dengan teks, tapi terpaksa banget karena kalau kita dahulukan yang telepon nih, lagi tulis teks, telepon masuk kita dahulukan yang telepon ya di 0821 7000 6087 itu nomornya ya, 0821 7000 6087. Barakallahu fikum. Dan bagi pemirsa yang ingin ta'awun dakwah bersama Fatwa TV ya di bulan Zulhijjah ini, Masya Allah ini bulan utama nih, bagus nih untuk beramal. Barakallahu fikum. Di nomor rekening yang insya Allah akan tertera di layar berikut ya. Ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah seperti itu ya. Nomornya sudah jelas, besar nomornya. Barakallahu fikum. Dah, sekarang kita tidak berpanjang lebar, saatnya kita menyapa Ustadznya ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazuna, Ustaz Haikal Basyarihil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali. Lamun ndak basuh Ustaz. Lamun ndak basuh. Barakallahu fikum. Antum sehat Ustaz? Barakallahu fikum. Kami senang sekali bertemu dengan antum di sini dan kami lihat Masya Allah antum ini ya, penjelasan antum terutama di sosmed antum banyak loh fansnya. Banyak loh yang suka dan tadinya nggak terima teman-teman tuh dengan penjelasan antum ya, tapi setelah antum jelaskan dengan papan tulis, jadi jelas banget Ustaz. Masya Allah itu mantap Ustaz. Lanjutkan Ustaz, semangat. Itu dia. Iya itu. Jadi nggak asal bilang doif, nggak bisa. Ternyata ada rumusnya kenapa bisa doif, ada penyebabnya itu. Masya Allah Ustaz. Lanjutkan Ustaz perjuangan antum. Kami dukung. Barakallahu fikum. Dan pemirsa Fatwa TV saksikan terus ya, dan bisa di subscribe, ada di follow ya channelnya Fatwa TV, dan kemudian sosmednya dari Ustadz Haikal Basyarihil. Semoga dapat manfaat untuk kita semua ya, terutama untuk ilmu akhirat kita ya. Kita akan panjang umur sana. Nah ya supaya dapat ada modal gitu ya. Barakallahu fikum. Dan Ustadz, di pertemuan kali ini mau dong kita dikasih nasihat atau peringatan ya, insya Allah peringatan, semoga bermanfaat buat kita semua di sini Ustadz. Tafadhol Ustadz untuk waktu dan tempatnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu walaupun secara online. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya.
Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah memasuki hari kedua dari bulan Zulhijjah. Dan tentunya bulan Zulhijjah yang disebut dengan 10 awal bulan Zulhijjah merupakan hari-hari yang paling agung, hari-hari yang paling istimewa di dunia. Berkata Nabi SAW, "Idza dakhala al-ashr wa arad," kata Nabi SAW, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min ayyamil ashr, wala jihad fi sabilillah wala jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dhalika bisyai." Kata Nabi SAW, tidak ada suatu hari yang mana amal saleh dikerjakan padanya lebih dicintai oleh Allah daripada 10 awal bulan Zulhijjah. Kemudian ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bahkan amalan saleh tersebut mengalahkan pahala jihad di jalan Allah?" Kata Nabi, "Iya, bahkan mengalahkan pahala jihad di jalan Allah. Kecuali seseorang yang berjihad dengan jiwanya dan hartanya, kemudian orang tersebut terbunuh di medan peperangan, maka barulah amalan tersebut bisa menyaingi amalan soleh di bulan Zulhijjah." Oleh karena itu kata para ulama, 10 awal bulan Zulhijjah ini adalah hari yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. 2 rakaat yang Anda kerjakan hari ini, 2 rakaat salat sunnah yang Anda kerjakan hari ini lebih utama di sisi Allah ketimbang 2 rakaat yang Anda kerjakan di siang hari di bulan Ramadan. 1 ayat yang Anda baca di hari ini, 1 ayat suci Al-Quran yang Anda baca di hari ini lebih utama di sisi Allah daripada 1 ayat Quran yang Anda baca di siang hari di bulan Ramadan. Karena bulan Zulhijjah, 10 awal bulan Zulhijjah, harinya lebih utama di sisi Allah. Paginya, siangnya, sorenya lebih utama di sisi Allah, mengalahkan bulan suci Ramadan. Bahkan mengalahkan 10 terakhir di bulan Ramadan. Maka oleh karena itu para salafus saleh, ya, mereka berijtihad. Dikatakan Sa'id ibn Jubair kana yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairi. Beliau ketika masuk 10 awal bulan Zulhijjah beliau berijtihad. Yang mana beliau bersungguh-sungguh di dalam beribadah, yang mana ibadah ini tidak didapati di luar 10 awal bulan Zulhijjah. Ini menunjukkan bagaimana pahamnya para salafus saleh kedudukan 10 awal bulan Zulhijjah. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 awal bulan Zulhijjah ini. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Wal fajr wa layalin ashr." Dan demi fajar dan 10 awal malam di bulan Zulhijjah. Tidaklah Allah bersumpah terhadap sesuatu kecuali menggambarkan kepada kita bagaimana agungnya sesuatu tersebut. Oleh karenanya, hendaklah kita ketika masuk pada 10 awal bulan Zulhijjah ini, mumpung masih permulaan, hendaklah kita memperbanyak amal soleh kita. Ada beberapa amal soleh yang sangat ditekankan ketika kita berada di 10 awal bulan Zulhijjah. Saya sebutkan secara mujmal, secara ringkas, ya, karena keterbatasan waktu. Maka di antara amal soleh yang diprioritaskan untuk dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah, yang pertama, banyak-banyak bertakbir. Banyak-banyak dari sekarang kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, walillahil hamd. Dari sekarang sampai ya terakhir 10 awal bulan Zulhijjah. Maka ini disebut dengan takbir mutlak. Maka seseorang bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 awal bulan Zulhijjah ini. Maka ini sunnah yang banyak ditinggalkan di tengah-tengah kaum muslimin. Padahal Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar yakhrujani ila suq wa yukabbiran. Dikatakan Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar ketika masuk 10 awal bulan Zulhijjah beliau pergi ke pasar. Beliau bertakbir, memperdengarkan takbir Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, walillahil hamd. Maka ya, ketika Anda bekerja, jangan lupa Anda bertakbir. Ketika Anda pergi ke kantor, pergi ke perusahaan, pergi ke tempat kerja, maka di sela-sela bepergian Anda jangan lupa bertakbir kepada Allah. Ketika Anda kosong, Anda bertakbir kepada Allah. Isilah hari-hari Anda dengan banyak mengucapkan Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kedua, amal yang dianjurkan ketika kita berada di 10 awal bulan Zulhijjah, berpuasa. Itu kita disuruh berpuasa. Entah itu berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 atau berpuasa di hari Arafahnya saja di tanggal 9 bagi yang tidak mampu. Maka jangan lupa Anda berpuasa di 10 awal bulan Zulhijjah. Lebih banyak Anda berpuasa tentu lebih baik. Kalau seandainya tidak mampu, maka jangan lewatkan puasa di tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian amalan yang ketiga yang dianjurkan ketika kita berada di 10 awal bulan Zulhijjah,
banyak-banyak melaksanakan ibadah umrah dan haji. Ini tentunya kalau kita bisa. Ya, karena kita tahu bahwasanya umrah dan haji ini memiliki persyaratan, di antaranya adanya visa dan semisalnya. Maka kalau Anda dimudahkan oleh Allah untuk bisa masuk ke kota Mekah, untuk bisa berumrah dan berhaji, maka laksanakan. Dan ini amalannya, karena ibadah haji tidak ada kecuali pada bulan Zulhijjah. Kemudian di antara amalan yang dianjurkan juga pada hari yang mulia ini adalah seseorang dia berkorban, melaksanakan ibadah kurban. Karena ibadah kurban tidak ada kecuali pada 10 awal bulan Zulhijjah. Kemudian di antara amalan yang dianjurkan adalah menjaga perkara yang wajib. Karena banyak orang fokus pada perkara sunnah tapi lalai dari wajib. Salatnya terlambat, salatnya tidak berjamaah di masjid, maka keliru. Maka perkara wajib itu lebih dicintai oleh Allah daripada perkara sunnah. Jangan sampai kita sibuk menjaga perkara sunnah tapi lalai daripada perkara wajib. Karena wajib itu lebih didahulukan. Kemudian di antara amalan juga yang sangat dianjurkan adalah bertaubat, beristighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini kunci agar kita selalu senantiasa beramal saleh. Karena sebagaimana amal saleh dilipat gandakan di 10 awal bulan Zulhijjah ini, seperti itu pula perbuatan dosa diperbesar hukumannya oleh Allah. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Kata Allah, janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian pada 10 awal bulan Zulhijjah tersebut. Oleh karena itu kata para ulama rahimallahu taala, seseorang ya dia jangan dia berbuat dosa pada 10 awal bulan Zulhijjah. Kalau tidak, dosanya diperbesar hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mumpung hari-hari ini masih ada, maka fokus pada amalan-amalan ini, yaitu bertakbir, berpuasa, berkurban, berhaji, berumrah kalau bisa, menjaga amalan-amalan yang wajib, menghindari perbuatan maksiat, dan banyak bertaubat kepada Allah. Kalau Anda lakukan ini, maka insya Allah pahala Anda akan melejit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala Anda akan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itulah sebetulnya pedagang yang sukses. Dia mengerti peluang di depannya, keuntungan yang begitu di depannya, maka dia akan dia raup keuntungan sebesar-besarnya. Maka itulah pedagang yang sukses. Maka jangan sampai Anda menjadi pedagang yang rugi ketika Anda berada di 10 awal bulan Zulhijjah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembawa acara di studio. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz atas nasihatnya, dan Masya Allah ya, bukan hanya Allah menjanjikan sesuatu yang keuntungan yang besar, tapi juga ada ancaman Ustaz ya. Bang, siapa yang bermaksiat pada 10 di bulan Zulhijjah dilipat gandakan juga ya, sebagaimana amalan dilipat gandakan. Diperbesar hukumannya. Diperbesar. Oh, Masya Allah, ditiup jadi besar. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz. Dan Alhamdulillah Ustaz ini sudah masuk penelpon pertama. Coba kita sapa ya sekarang ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa di mana? Dengan Ummu Fatimah di Semarang. Baik, Ummu Fatimah di Semarang, silakan disampaikan pertanyaannya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz terkait hadis yang tentang menghadiri undangan pernikahan. Afwan ana tidak hafal nasnya, tetapi intinya barang siapa yang tidak menghadiri undangan pernikahan sama saja dengan memaksiati Allah dan Rasul-Nya. Nah, yang ingin Anda tanyakan adalah syarah para ulama mengenai hadis ini itu seperti apa? Undangan pernikahan yang seperti apa yang wajib untuk kita hadiri? Karena circle kami saat ini itu masih banyak yang belum mengenal sunnah, sehingga ketika mereka mengadakan pesta pernikahan, di situ masih ada musik dan masih ada ikhtilat, masih ada percampuran antara tamu pria dan tamu wanita. Apakah niatan apabila kami menghadiri undangan pernikahan tersebut hanya murni untuk menghadiri undangan, mengucapkan tahniyah kepada pengantin ataupun keluarganya, kemudian langsung pulang tanpa berniat untuk menikmati acara pernikahan itu sendiri yang ada musik dan sebagainya? Apakah itu juga termasuk yang dilarang, Ustaz?
Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada Ustadz untuk menjawab pertanyaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ummu Fatimah sudah telepon ke Fatwa TV. Tafadhal Ustaz, pencerahannya untuk Ummu Fatimah. Ya. Jazakumullah khair jazakillah khairan atas pertanyaannya. Pertama ya, asal ya menghadiri ya walimah pernikahan itu asal hukumnya adalah wajib ya. Asal hukumnya adalah wajib. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan ini tentu banyak sekali ya. Di antaranya tadi beliau menyebutkan hadis secara bahasa Indonesia. Nabi SAW menyebutkan syarut ta'amul walimah yamna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha wa man lam yujibid da'wah faqad asallah wa rasulah. Kata Nabi SAW, sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah. Diundang orang yang tidak mau datang, yang mau datang tidak diundang. Dan barang siapa yang tidak memenuhi panggilan undangan tersebut, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Di dalam hadis yang lain juga Nabi mengatakan, hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Hadis yang tadi saya bacakan dikeluarkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis lain juga dari hadis Abi Hurairah, Nabi mengatakan, "Idza duya ahadukum falyujib, fa in kana sha'iman falyusalli, wa in kana muftiran falyat'am." Kata Nabi SAW, jika kalian diundang di walimatul urush, kemudian kata Rasulullah SAW, maka jika hendaklah dia menjawabnya. Jika seandainya salah satu dari kalian, kata Nabi SAW, berpuasa, maka hendaklah dia mendoakan. Dan jika seandainya salah satu di antara kalian, kata Nabi SAW, berbuka, maka hendaklah dia makan di walimatul urus tersebut. Ini di antara dalil yang mewajibkan menghadiri undangan walimah pernikahan. Jadi hukum asal menghadiri walimah pernikahan hukumnya wajib berdasarkan pendapat jumhur ulama rahimahullahu ta'ala. Nah, tetapi wajib ini bisa gugur, bisa jadi kita tidak disuruh untuk menghadiri di walimah pernikahan tersebut. Pertama, ketika di sana ada kemungkaran. Ketika di sana ada kemungkaran. Misalnya, kalau kita hadir di sana, maka kita ikut di dalam kemungkaran tersebut. Misalnya ada musik-musik dan semisalnya. Maka itu tidak bisa Anda hindari misalnya. Maka ini kewajiban ini menjadi gugur, tidak wajib lagi. Bahkan bisa jadi tidak boleh kita datang di walimah tersebut ketika ada kemungkaran. Yang ada kemaksiatan yang tidak bisa kita hindari. Yang kedua, kalau seandainya walimah tersebut adalah ikhtilat, campur baur antara laki-laki dengan wanita di dalam satu ruangan, laki-laki dengan wanita tidak dipisahkan, maka di sini juga tidak menjadi wajib lagi bagi kita, bahkan tidak boleh kita menghadirinya kalau kondisinya demikian. Nah, dan walimah kata para ulama juga bisa jadi dia tidak wajib kita datangi kalau seandainya jaraknya jauh. Ya, misalnya jarak safar yang jauh dari rumah Anda, misalnya Anda berada di Semarang, kemudian walimahnya ada di Jakarta misalnya, dan ini tidak memungkinkan bagi Anda karena jauh jaraknya. Ini juga menjadi tidak wajib untuk menghadiri. Atau ya tidak ada undangan khusus, tapi undangan secara umum. Misalnya ada orang mengatakan, saya undang orang yang di masjid ini untuk hadir di acara pernikahan saya, pernikahan anak saya misalnya. Maka orang yang di masjid tersebut apakah wajib? Tidak wajib, karena tidak dikhususkan. Tapi dia undangannya secara umum. Maka ini tidak wajib. Nah, jadi menghadiri walimah itu asalnya wajib. Dia bisa menjadi tidak wajib pertama ketika tidak ada undangan khusus. Yang kedua, jarak yang jauh. Kemudian bisa jadi kita tidak boleh menghadiri kalau seandainya ada kemungkaran, ada maksiat di dalam walimah tersebut. Nah, bagaimana kalau seandainya Ustaz, saya sudah berhijrah, teman circle saya ini masih belum berhijrah, masih orang awam apa macam. Kami maksudnya di sana ingin mengucapkan tahniah, ucapan selamat saja ya. Niat kami baik. Kami tidak ingin ikut dengan hal-hal yang maksiatnya itu Ustaz, tapi niat kami baik. Apakah boleh kami hadir di acara tersebut? Maka jawabannya adalah niat baik itu tidak mengubah hukum Allah. Niat baik itu tidak bisa mengubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada orang niatnya pengen bersedekah tapi dengan cara mencuri. Maka tetap saja mencuri itu haram walaupun dia niatnya ingin bersedekah.
maka niat baik itu tidak mengubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau seandainya di walimah tersebut ada perkara maksiat yang tidak mungkin Anda hindari, kalau Anda datang Anda akan masuk dalam perkara maksiat tersebut, maka tidak boleh kita hadir. Tidak boleh kita hadir di dalam acara-acara tersebut. Nah, solusinya gimana? Solusinya adalah biasanya kita juga pernah, saya juga kadang mengalami dengan keluarga dan yang lain, ya mungkin ini masih nggak paham terhadap agama. Maka caranya adalah kadang di walimah itu di awal waktu biasanya maksiatnya tidak ada, musik-musiknya tidak ada. Iya. Biasanya misalnya kalau kita laki-laki datang di waktu awal di akadnya langsung, Iya. ya di akadnya langsung. Masih Biasanya di situ ya tidak ada unsur maksiatnya. Iya. Maka hadir. Maka Anda cari waktu-waktu yang tepat hadir. Iya. Atau misalnya Anda sebagai seorang perempuan hadir di akhir waktu. Ketika orang-orang sudah pada hampir selesai semua, sudah nggak ya sudah sepi, Anda datang di sana ucapkan kalimat tersebut. Maka alhamdulillah banyak solusi sebetulnya Oh, iya, betul. kita menghadiri acara-acara walimah yang semacam ini. Intinya kita berusaha menghadiri walimah dengan tidak bermaksiat kepada Allah Iya, Subhanahu wa taala, dan kita biasanya punya pengalaman tersendiri. Oh, Iya, betul. ini kadang jam sekian ini kosong, kita datang di jam itu. Atau jam ini kosong, kita datang di jam itu. Dengan itu Anda insya Allah bisa menjalin hubungan baik dengan keluarga, dengan teman dekat, dan Anda juga bisa memenuhi undangan tersebut tanpa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dari saya. Barakallahu fikum Ustaz. Wah, solusi yang bagus sekali Ustaz. Jadi begitu kan keterdengaran atau ada mungkin musik-musik kita tunggu sampai selesai, udah berhenti baru kita datang gitu ya, salaman gitu boleh saatnya gitu ya. Boleh ya, intinya iya. tidak ada maksiatnya. Iya betul, itu dia. Kalau tetangga kan rame-rame udah selesai, rame-ramenya alat-alatnya udah dibungkus, kita datang selama pengantinnya masih ada. Barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu ya. Ilmu Fatimah semoga bisa paham apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Haikal. Dan ini sudah masuk lagi penelpon kedua. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari siapa nih Bu? Hamba Allah dari Tasikmalaya. Iya, hamba Allah di Tasik ya. Ya, apa Bu pertanyaan Bu, silakan disampaikan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, jaga-jaga begini Ustaz. Karena saya udah masuk ikut kajian as-sunnah di TV setiap hari, setiap malam, biasa gitu menyaksikan gitu. Kalau ada kematian di keluarga saya misalkannya, biasanya kan di daerah saya menggema mengadakan tahlilan 1, 2 sampai 7 gitu, 7 malam 7 hari. Kalau saya kan udah mengikuti as-sunnah, kan di as-sunnah mah tidak ada tahlilan ya. Apa saya yang harus dilakukan di malam pertama sampai seterusnya gitu, nanti bahwa saya mencintai keluarga yang sudah meninggal, harusnya yang dilakukan saya apa gitu kan, biasanya tahlilan tapi saya tidak akan tahlilan, apa gantinya gitu. Kalau doa yang seperti apa doanya gitu yang harus dilantunkan, dan berkumpul sama anak saudara paling gitu, tidak mengundang tetangga-tetangga seperti tahlilan gitu. Minta penjelasannya Ustadz. Terus bisa 2 Ustadz? Boleh, silakan Ibu. Kalau yang kedua begini Ustadz, karena di daerah saya Ustadz-ustadznya semua yang biasa melakukan tahlilan, terus rajaban, muludan, itu termasuk Ustadz kebid'ahan atau Ustadz kalau begitu? Apakah itu bid'ah atau tidak gitu ya Bu ya? Saya kebingungan Ustadz setelah mengikuti kajian as-sunnah, tidak bisa mengikuti kumpul-kumpul sama tetangga, sama DKM gitu, kalau ada apa aja gitu, nanti apa itu ria-ria yang selain Idul Fitri dan Idul Adha gitu. Saya merasa gelisah hati saya itu, jauh dari tetangga, jauh dari kerabat, karena dikatakan saya ini berbeda gitu. Karena iya betul berbeda, saya sekarang mengikuti as-sunnah kan.
harusnya minta solusi bagaimana supaya hati saya tenang gitu, meskipun nyeleneh saya sendirian Ustadz di desa ini, di kecamatan ini cuman saya sendiri yang masuk Asuna. Subhanallah. Kalau saya mengatakan ajaran-ajaran Asuna, dikatain saya itu Wahabi, dikatakan itu saya sasar, bahkan dikatain kalau dulu pengikut setan, pengikut dajjal, udah habis-habisan saya dicaci dimaki gitu. Sekurang-kurangnya hati saya mandir gitu Ustaz, minta solusi yang terbaik saya supaya bisa istiqomah Masya dengan Allah. keadaan tenang gitu Ustaz. Ya. Gitu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hamba Allah di Tasikmalaya, Masya Allah Ibu. Ya semoga Allah berikan kekuatan ya Bu. Ya tafadhol Ustaz, bagaimana nasihat Anda yang bisa pencerahan untuk Ibu ini supaya bisa bertenang. Barakallahu fikum. Tafadhol Ustaz. Ya, pertama ya, jazakillah khairan atas pertanyaannya. Ya, yang beliau tanyakan adalah apa yang saya lakukan ketika saya tidak melakukan acara 7 hari, 3 hari, ya. Apa saya lakukan terhadap keluarga saya, bukti saya mencintai dia. Pertama, banyak betulnya yang kita lakukan di hari-hari tersebut. Pertama, kita berusaha untuk mendoakan beliau. Ya, kita doakan beliau. Ya, kita doakan istighfar, minta ampun. Terus doanya apa? Boleh berbahasa Arab, boleh berbahasa Indonesia, boleh berbahasa Sunda. Ya, bahasa apa saja Allah mengerti. Anda doakan, ya Allah, ampunilah saudara saya ini, masukkan dia ke dalam surga ya Allah, luaskan kuburannya, mudahkan pertanyaannya, jadikan dia menjadi orang yang dimudahkan oleh Allah di dalam menjawab pertanyaan kubur, hindarkan dia dari siksa, jauhkan dia dari siksa api neraka, dan seterusnya. Doa-doa semacam itu yang Anda panjatkan kepada saudara-saudara Anda. Maka berdoa. Ustadz, doanya apa? Bebas. Doanya pakai bahasa apapun Allah mengerti. Mau bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Arab, Allah mengerti. Anda pakai bahasa apa saja bebas. Doanya, doakan. Pertama yang penting dalam doa Anda adalah doakan ampunan. Doakan dia masuk surga, terhindar dari adab, terhindar dari siksa api neraka. Itu yang penting. Anda doakan untuk keluarga kita tersebut. Karena doa itu yang bermanfaat bagi si mayit. Nabi SAW mengatakan, istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'al. Kata Nabi, mintakanlah ampun untuk saudara kalian ini, sesungguhnya saat ini dia sedang ditanya. Kemudian yang kedua, yang kita lakukan untuk saudara kita ini, kalau Anda lihat misalnya saudara Anda itu mungkin belum banyak beramal atau kurang amal sedekahnya, maka Anda carikan sedekah jariah. Anda bersedekah untuknya. Anda misalnya punya uang 50.000, misalnya Anda sedekahkan wakaf tanah yang pahalanya untuk beliau, atau wakaf pembangunan masjid yang pahalanya untuk beliau. Ini bentuk Anda mencintai saudara Anda, agar itu tabungan dia di kuburannya dia, sehingga setiap masjid, ketika masjid itu dilaksanakan, ya sholat dia dapat pahala terus, pahala terus. Maka Anda berwakaf. Kalau nggak punya uang yang banyak, 50.000, 10.000, atau 5.000, Anda niatkan wakaf sedekah untuk dia. Maka ini bentuk Anda ya berbuat baik kepada saudara Anda, kepada saudara Anda yang sudah meninggal. Kemudian yang ketiga, apa yang kita lakukan lagi? Kalau dia punya utang, kita berusaha untuk melunasi utang-utangnya. Ini bentuk kecintaan kita. Ya, kalau dia punya utang, kita berusaha melunasi utang-utangnya. Kalau dia punya kesalahan, sama orang kezaliman, kita berusaha meminta maaf untuk dia. Ya, kepada orang-orang yang pernah dizalimi oleh kerabat dekat kita. Maka banyak hal yang bisa kita lakukan untuk saudara kita yang sudah meninggal, dan ini yang real, ini yang nyata, dan ini yang sangat bermanfaat bagi saudara kita tersebut. Anda mendoakan dia, memberikan wakaf ya dalam bentuk uang misalnya, kemudian Anda melunasi utang-utangnya. Kalau dia punya kezaliman, Anda memintakan maaf untuknya. Kalau dia punya utang dengan Allah, misalnya ada tanggungan utang puasa, kita memuasakan. Misalnya ada tanggungan utang puasa yang harus dia bayar, maka kita memuasakan. Ini bentuk kita menggambarkan bagaimana cintanya kita kepada saudara kita. Ini yang seharusnya yang dikerjakan oleh keluarga mayit yang meninggal. Kemudian yang kedua, Ustadz, saya sendirian ini. Ya, saya sendirian di sini, dan saya menyeleneh sendiri, dikatain saya ini orang gila, orang Wahabi dan semisalnya, ya, atau orang nyeleneh dan semisalnya. Semua kata-kata itu sudah habis. Apa yang harus bisa saya lakukan agar saya ini bisa kokoh?
Ya. Pertama, hal yang serupa itu juga dialami oleh Nabi, bukan Anda saja. Orang yang paling mulia daripada kita mengalami hal yang sama, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW dituduh seorang sahir, penyihir. Rasulullah dituduh dengan dukun. Rasulullah dituduh dengan orang gila. Tetapi Allah gimana menghibur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada umpatan-umpatan demikian? Bagaimana Allah menghibur Nabi? Allah katakan di dalam Al-Quran, kata Allah, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَدِيكُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami mengetahui wahai Rasul, hatimu sempit terhadap apa yang mereka katakan. Terhadap ucapan-ucapan itu hati kita sempit. Nabi saja sempit. Wajar. Kita usah saya sempit, sedih. Wajar. Rasulullah saja merasa sempit dengan ucapan orang-orang musyrikin pada saat itu. Bagaimana kita yang di bawah Nabi keimanannya, tentulah kita akan merasa sempit. Tetapi Allah menghibur Nabi dengan apa? Fasabbih bihamdi rabbik. Kata Allah, bertasbihlah kalian, berzikirlah kepada Allah. Maka solusinya adalah banyak-banyak berzikir kepada Allah. Berzikir itu meluaskan hati kita. Ya. Berzikir itu menjadikan hati kita tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kata Allah, dengan berzikir hati itu menjadi tenang. Maka kalau ada orang menuduh kita dengan macam-macam, maka lisan Anda sering-sering bertasbih. Apalagi kita berada di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, perbanyak tasbih. Orang mau menyebut, kamu ini nyeleneh, kamu ini seperti ini. Anda katakan astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Itu menenangkan hati kita dan menjadikan hati kita luas, tidak sempit, ya. Maka itu obatnya. Itu obatnya. Yang pertama, yang kedua, obatnya, ya. Obat yang kedua, Anda harus pahami bahwasanya kebenaran itu tidak selalu melulu dengan jumlah yang banyak, ya. Kebenaran itu yang benar, kebenaran itu tidak mesti dengan jumlah yang banyak, tapi kebenaran itu ada yang sesuai dengan hak, ya, sesuai dengan al-haq, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Maka itulah kebenaran. Jadi validitas kebenaran itu bukan dengan jumlah, tapi validitas kebenaran itu apakah dia bertentangan dengan Quran dan hadis ataukah tidak. Itulah validasi sebuah kebenaran. Kita mengatakan ini benar atau salah bukan dilihat dari jumlah, tetapi dilihat apakah sesuai dengan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan dalam Al-Qur'an, wala taktar bi kasatil halikin. Jangan tertipu dengan banyaknya orang yang celaka, dengan banyaknya orang binasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu dimulai dengan asing, kembali dengan keterasingan, fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang asing. Maka ketika Anda menyendiri di saat-saat orang yang mungkin berbeda dengan Anda, tapi Anda di atas hak. Saya katakan menyendiri ini bukan nyeleneh, tapi dia betul-betul di atas Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga orang yang menyendiri berbeda dengan kebijakan kaum muslimin tapi menyimpang. Tidak berdasarkan Quran dan Sunnah, ini lain. Tapi kita membahas adalah orang yang menyendiri berbeda dengan orang karena dia berdasarkan Quran dan hadis Nabi SAW. Kata Nabi, fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Dan emang keterasingan itu panas. Keterasingan itu menyakitkan. Betul, menyakitkan. Makanya Nabi SAW menggambarkan bagaimana keadaan keterasingan seseorang itu. Kata Rasulullah, al-qabid ala dinihi kal-qabid ala jamar. Kata Nabi, orang yang memegang sunnah itu, memegang agamanya itu bagaikan memegang bara api. Anda pegang bara api itu panas. Maka Anda ketika menggenggam itu akan merasakan perihnya, pedihnya. Semacam itu orang memegang sunnah Nabi. Dia akan merasakan panas. Kalau dia tidak tahan, dia lepaskan. Ya, maka dia akan lepaskan sunnah tersebut. Ya, maka dengan hadis lain Nabi mengisyaratkan bagaimana perihnya orang memegang sunnah ini ketika dia berada keterasingan. Nabi mengatakan, kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian berpegang terhadap sunnahku dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, yaitu sunnahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an. Berpegang terhadap sunnah khulafa'ir rasyidin. Kemudian kata Nabi, addu 'alaiha, gigitlah dengan gigi geram kalian. Subhanallah, Nabi menggambarkan nanti di akhir zaman kita memegang sunnah ini menggigit dengan gigi geraham. Saya kasih perbandingan biar Anda paham sunnah ini. Anda kalau punya barang, misalnya ini ada HP di tangan saya ini, kalau ada orang ingin rampas HP ini dari tangan saya, dia akan tarik. Saya akan tahan dengan tangan saya, satu tangan. Kalau ada orang narik HP dari tangan saya ini, maka saya akan pertahankan HP saya ini. Kalau ada orang mau merampasnya. Kalau orang itu makin kencang merampasnya, maka saya akan tahan dengan dua tangan saya agar tidak terlepas. Kalau orang itu makin kencang lagi, ya, merampas dari tangan saya ini, mau mengambil dari tangan saya ini, bagaimana pertahanan saya? Maka akan saya dekap HP ini.
Saya dekap agar tidak diambil orang. Semakin keras ya orang itu ingin mengambil, pertahanan terakhir saya apa? Saya gigit dengan gigi geraham saya. Nabi SAW mengatakan, sunnah itu nanti sampai kita gigit dengan gigi geraham kalian, kata Nabi. Jangan lepaskan. Itu pertahanan terakhir seseorang. Ketika rongrongan terhadap sunnah itu begitu dahsyat. Begitu luar biasa. Maka wajar ketika kita mengalami ketika kesendirian seperti ini. Nabi mengisarkan demikian. Tetapi kita punya obat. Banyak-banyak bertasbih. Dan kita meyakini bahwasanya Nabi mengatakan beruntung orang-orang yang berada di atas keterasingan. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan seorang yang berada di atas sunnah Nabi, beramal dengan sunnah Nabi, bagikan pahala 50 orang sahabat. Subhanallah, pahala 50 orang sahabat. Bagikan 50 pahala orang sahabat. Jadi Anda sekarang ini berada di atas sunnah Nabi. Kata Nabi, ada umatku dia tidak melihat aku, kata Rasulullah, tapi dia beramal dengan sunnahku. Maka itu setara dengan 50 amalan sahabat. Nah, ini keberuntungan yang luar biasa, dan ini tidak didapatkan ketika orang itu tidak berada di atas sunnah Nabi, dan ini menjadikan kita kuat ketika kita berada di atas sunnah Nabi SAW. Maka dan yang terakhir agar kita ini kuat, banyak-banyak berhusnudzan kepada Allah, banyak-banyak berhusnudzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda yakini segala apa yang Allah takdirkan untuk kita itu pasti baik, termasuk ketika kita dimusuhi, maka pasti itu suatu kebaikan. Kemudian bukan berarti ketika kita berbeda dengan orang, kita inklusif, tidak bermuamalah. Enggak, bermuamalah Anda. Bermuamalah, bergaul, berbicara, silahkan. Tidak ada masalah. Ya, Ustadz saya dimusuhi. Kita tetap berbuat baik kepada orang. Memberikan hadiah, memberikan sedekah. Apa yang bisa kita kasih dari harta kita, kita kasih ke tetangga kita. Maka bukan berarti ketika kita berbeda dengan orang dalam beberapa hal, kita tidak berteman dengannya. Berteman, tidak ada masalah. Ya, berteman, hak tetangga kita kasihkan, ketemu kita salam, ya. Kemudian dan itu menjadikan kita menjadi orang yang insya Allah di masyarakat itu pun mereka juga akan tidak menganggap rendah, ya, tidak menganggap ini baik kok orangnya, cuma acara-acara ini saja beliau tidak bisa hadir. Karena dan masyarakat kita itu masyarakat yang masya Allah, orang Indonesia itu masyarakat yang toleransi apa macam. Ya, artinya orang itu akan paham ketika kita misalnya tidak bisa saya nggak bisa karena ini keyakinan saya. Tapi dalam hal yang lain gotong royong, kerja bakti, bikin kue, misalnya ibu-ibu apa macam, lakukan, tidak ada masalah karena itu tidak dilarang di dalam agama, apa macam. Atau membagikan makanan, lakukan, itu tidak ada masalah, Tetapi kalau ada acara-acara tertentu, kita tidak hadir. Tapi acara-acara yang tidak bertentangan, tetap kita laksanakan. Maka insya Allah di kampung pun juga akan merasa nyaman, merasa aman, dan orang pun bisa memahami kita insya Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Seperti itu ya Ibu di Tasikmalaya. Semoga bisa paham. Semoga Allah kuatkan hati Ibu ya. Pahala 50 sahabat loh. Masya Allah, banyak lah tuh. Masya istimewa tuh, barakallahu fikum Ustaz atas masukannya dan semuanya, idenya, motivasinya untuk Ibu hamba Allah di Tasikmalaya. Dan ini sudah ada telepon baru lagi. Coba kita sapa ya. Semoga masih tersambung. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. dari Bapak siapa di? Nah, Bapak Ino di Sumatera Utara. Bapak Ino di Sumatera Utara. Silakan Pak Ino disampaikan pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada amalan sholat Jumat yang mendapatkan pahala seperti haji, Ustaz. Diterangkan pada waktu itu Ustaz mengatakan bahwa berwudu di rumah, mandi, kemudian berjalan kaki lebih awal berangkat ke masjid. Pertanyaannya, awal berangkat ke masjid itu umpamanya jam sholat Jumat jam 12:30. Jadi awal berangkat itu jam berapa, Ustaz? Mohon penjelasannya lebih rinci, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ino di Sumatera Utara atas pertanyaannya. Insya Allah nanti dijawab oleh Ustadz Haikal. Tafadhol Ustadz, ya. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Yang dimaksudkan itu adalah hadis Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aus bin Aus yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi SAW mengatakan, man bakkara wabtakara
wa ghassala wa ightasala yaumul jum'ah wa dana wastama'a wa ansata kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mandi pada hari Jumat kemudian bersegera ya berpagi-pagi mendatangi mendekati imam, mendengarkan khutbah, berdiam, tidak berbicara, kata beliau, dia mendapatkan pahala seperti ya, setiap langkah yang dia langkahkan mendapatkan pahala 1 tahun puasa, pahala 1 tahun sholat malam. Masya Allah. Ya, jadi 1 langkah dia langkahkan, dia mendapatkan pahala 1 tahun puasa dan 1 tahun sholat malam. 1 langkah. 2 langkah berarti 2 tahun semacam itu. Wow. Semakin banyak langkahnya, semakin banyak ya pahala yang dia dapatkan. Nah, yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah kata para ulama rahimallahu taala, para ulama mengatakan yang dimaksudkan dengan pertama iktasala yaitu mandi. Syaratnya pertama mandi. Kemudian yang kedua adalah berangkat di waktu yang pertama. Ya, bersegera itu maksudnya berangkat di waktu yang pertama. Karena waktu Jumat itu terbagi menjadi ada waktunya seperti waktu onta, sapi, kambing, ayam dan telur ya. Ya, waktunya seperti waktu ayam terakhir. Nabi SAW, maka ada lima waktu ya, ada lima waktu ya, atau ada 4 waktu disebut oleh para ulama ya, onta ya, sapi, kambing dan ayam. Ya, maka para ulama rahimallahu taala mengatakan bahwasanya waktu yang pertama itu seperti waktu onta ya. Waktu pertama itu ada seperti waktu onta. Waktu yang kedua itu seperti waktu sapi. Waktu yang ketiga itu seperti waktu kambing, dan waktu yang keempat itu seperti ayam, dan waktu yang terakhir itu ada seperti telur yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Nah, kalau bagaimana cara mengetahui waktu pertama ini? Misal Anda biar mudah ya, antara subuh misalnya jam 7 atau jam 6 misalnya, jam 6 pagi subuh, di waktu subuh di tempat Anda jam 6. Habis waktu subuh itu jam 6. Jumatan di tempat Anda misalnya jam 11 pagi. Jam 11 pagi misalnya Jumatan. Jadi dari jam 6 ke 11 pagi itu ada 5 jam. Ada 5 jam. Maka tinggal dibagi saja. Berarti waktu pertama itu dari jam 6 sampai jam 7. Itu yang dimasukkan waktu pertama. Jadi barang siapa datang di rentan dari jam 6 sampai jam 7, maka dialah dikatakan datang di waktu pertama. Kalau lewat dari jam 7, berarti dia sudah masuk waktu kedua. Jadi jam 7 lewat 5 menit misalnya, berarti dia masuk di waktu yang kedua, yaitu dapat pahala seperti pahala sapi. Ya. Dari jam 8 ke jam 9, dia datang lewat jam 8, berarti dia masuk di waktu yang ketiga. Pahala seperti seekor kambing. Ya. Kemudian dari jam 9 ke jam 10, berarti dia datang di waktu yang keempat, yaitu pahala seperti seekor ayam. Dari jam 10 sampai ke jam 11, ya, jam 11 itu adzan, maka dia pahala seperti telur. Maka kebanyakan kita itu biasanya dapatnya telur. Ya. Ya, kebanyakan kita itu biasanya dapatnya telur ya, karena orang datang 2 jam sebelum Jumat itu sudah luar biasa zaman sekarang. Iya, orang datang 2 jam sebelum Jumat itu luar biasa sekarang. Ya, kebanyakan itu telur, kebanyakan sama sekali tidak dapat sama sekali. Datangnya habis khatib naik mimbar ya. Maka itu yang dimaksudkan dalam hadis tersebut. Syarat yang kedua itu datangnya apa? Di waktu yang pertama. Di waktu onta tadi, ya, yaitu di jam pertama. Cara mengetahuinya apa? Dibagi 5. Dari habis subuh sampai zuhur, berapa jam bagi 5. Maka jam pertama itulah waktu onta. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kata Nabi mendengarkan dan mendekati imam, mendekati khatib dan mendengarkan dan diam. Ya. Maka kalau ini terpenuhi, mandi, kemudian bersegera datang di waktu pertama, mendekati imam dan mendengarkan, tidak berbicara, maka dia mendapatkan pahala itu. Pahala 1 langkahnya, pahala seperti sholat setahun penuh, sholat malam dan puasa setahun penuh. Pahala yang sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya, wallahu a'lam.
Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu tadi pembagian waktunya menarik juga Ustaz. Pantesan saya kok bisulan Ustaz. Ternyata banyak makan telur sih. Dapat cuma pahala telur. Nggak gemuk-gemuk saya Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz atas masukannya. Untuk Bapak Ino di Sumatera Utara ya. Bapak Ino ya, bisa paham ya Pak ya. Nah seperti itu ya. Tadi hadisnya sahih ya Ustaz ya? Apa Hasan? Sahih. Sahih ya, Pendapat Masya yang Allah. rajih sahih disahihkan Syekh Albani Masya rahimahullah Allah, taala, Syekh, dihasankan Syekh. oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Ya. Walaupun ada sebagian yang mengkritik hadis ini, tapi hadis ini sahih dari sisi sanad. Wallahu Masya a'lam. Allah, barakallahu fikum. Dari sisi sanad sudah sahih, barakallahu fikum. Bapak Ino silahkan diperhatikan. Semangat Pak di awal waktu ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi masuk, coba kita sapa ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disampaikan dari Ibu siapa di mana? Umu Yodi ya? Umu Yodi. Wow, lama Pekanbaru. ndak basuh ya Bu. Ya silakan disampaikan Bu pertanyaannya. Iya, Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Begini Ustaz, di masjid kami itu korbannya ada sapi, ada kambing. Dan biasanya pagi yang dipotong pertama itu 1 ekor kambing, itu nanti dimasak untuk makan siang panitia Ustadz. Panitia itu tugasnya mendistribusikan, mengumpulkan dan segalanya Ustadz. Apakah hal tersebut dibolehkan Ustadz? Karena ada yang bilang nggak boleh makan-makan dengan kambing kurban gitu Ustadz. Oh Syukran, ya. Ustadz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Seperti itu Ustaz, pertanyaan dari Umu Yodi di Pekanbaru kalau nggak salah ini. Tafadhol Ustaz. Iya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Pertama tentang masalah tidak boleh makan-makan panitia kurban dan daging kurban. Iya. Maka pertama ya, kalau yang dimaksudkan makan-makan tadi itu dikasih makan itu ada bentuk upah, tentu tidak boleh ya, karena itu jual beli berarti. Karena kata Nabi sallam la util jazab mina syai'a. Amara Nabi sallam an aquma ala batnih. Nabi sallam menyuruh aku, kata Ali bin Abi Thalib, untuk mengurus hewan kurban beliau. Wa an atasaddaq bilahmiha ya. Dan saya disuruh oleh Nabi untuk bersedekah dengan dagingnya ya, dengan kulitnya, dengan tanduknya, disuruh Nabi. Dan saya diperintah oleh Nabi, kata Ali, tidak boleh mengupah tukang jagal dengan daging, tidak boleh mengasih tukang jagal itu dengan daging dalam bentuk upah. Maka kalau kita mengasih makan panitia itu niatannya adalah mengupah sebagai jasa dia, upah sebagai bentuk upah bayaran, makanya tidak boleh tentunya. Tapi kalau dalam bentuk ada itu hadiah untuk mereka karena mereka bekerja, sedekah untuk mereka karena mereka yang bekerja, maka tidak ada masalah. Karena ini bukan bentuk upah. Ini kembali kepada niat sebetulnya. Niatnya itu apakah dalam bentuk, dan biasanya itu bukan bentuk upah, tapi itu bentuknya adalah bentuk ungkapan syukur, hadiah, ya. Kenapa? Karena membantu pendistribusian dan seterusnya. Ya, jadi insya Allah tidak ada masalah dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu, seperti itu tidak ada masalah ya. Barakallahu fikum Ustaz, alhamdulillah seperti itu ya, Umu Yodi, semoga bisa paham ya Bu ya. Singkat tapi padat dan tepat, sudah dijawab oleh Ustadz Haikal. Dari ini insya Allah ini pertanyaan terakhir, insya Allah kita sudah dekat waktunya menuju ke tuntas. Dan dari hamba Allah di Bengkulu ya, Bapak-bapak ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan disampaikan Pak pertanyaannya. Saya mau bertanya tentang zakat biji-bijian yang mengenyangkan. Kebetulan saya seorang petani, Pak Ustadz. Jadi saya pada tahun ini, pada musim tanam ini, saya cuma mendapatkan 1 ton beras. 1 ton beras ya? Ya, 1 ton beras. Sementara itu belum dikeluarkan dari upah panen, upah penjemuran dan lain-lain. Nah, bagaimana cara saya mengeluarkan zakat yang demikian ini? Ya, sebentar Pak, kalau mengenai zakat ya, jangan ditutup ya teleponnya ya. Ya. Terus Ya, lanjut. ya. Bagaimana cara mengeluarkannya? Iya, karena kan saya tahun ini cuma dapat beras 1 ton. Oh ya, sebentar ya, jangan ditutup teleponnya karena ini ada hitungan di barang. Iya. Bagaimana Ustadz? Silakan dikomunikasi langsung dengan Bapak Ya, ini. ya. Mungkin Paham, antum ada paham. yang bertanya mengenai detailnya. Ya, paham soalnya. Nggih. Oh sudah Ngerti. paham ya?
Taib. Iya ya. Alhamdulillah. Bapak hamba Allah di Bengkulu nanti dijawab Ustaz Haikal, insyaallah boleh ditutup teleponnya. Barakallahu fiik. Seperti itu ya. Iya. Ya, Taib. Tafadhol Ustaz waktunya. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Ya, tentang masalah zakat pertanian ya. Iya, betul. Zakat pertanian. Hasil dari berupa hasil beras. Maka beras itu merupakan zakat yang dikeluarkan. Ya, zakat yang dikeluarkan. Bagaimana cara menghitung zakatnya itu? Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, "Laisa fi ma duna khamsati awsuqin sadaqah." Tidak ada di bawah 5 ausuk itu sedekah. Tidak ada zakat. Hasil pertanian yang di bawah 5 ausuk. 5 ausuk itu ulama khilaf berapa takarannya kalau dijadikan kilo. Ada yang mengatakan 672 kilo, ada yang mengatakan 612 kilo. Kita ambil yang terkecil, yaitu takaran 612 kilo. 612 ya. Maka 612 kilo ini, 612 kilo ini diambil setelah keuntungan bersih. Keuntungan bersih. Jadi sudah dikeluarkan biaya pemeliharaan, biaya pupuk, biaya pekerja yang mengerjakan, produksi, sudah ya. dikeluarkan. Sudah dikeluarkan, tinggal tersisa 612 kilo keuntungan bersih. Nah, kalau keuntungan bersihnya 612 kilo ke atas, wajib dia keluarkan zakat. Tapi kalau seandainya 612 kurang dari 612 kilo, maka tidak dikeluarkan zakat. Jadi zakat pertanian itu keuntungan bersih. Keuntungan bersih itu apa? Sudah dipotong semuanya dengan biaya tadi, tenaga pekerja, biaya pupuk, biaya bibit dan seterusnya, pengairan dan semisalnya, dipotong semua sudah, tinggal bersihnya 612 kilo. 612 kilo ke atas itu wajib dia keluarkan zakat. Adapun kurang dari 612 kilo maka tidak ada kewajiban dia mengeluarkan zakat di sini. Ya. Dan terlepas ya, ulama selisih beda khamsatu ausuk, ada yang mengatakan 612, ada yang mengatakan 672 dan seterusnya. Ya, intinya paling terkecil 612 mereka mengatakan. Maka kalau ya kurang dari 612 setelah dihitung bersih maka tidak ada kewajiban zakat. Tapi kalau 612 kilo tersisa ke atas, barulah dikeluarkan zakatnya. Zakatnya berapa persen? Zakatnya 10% kalau seandainya dia menggunakan air hujan. Ya, tapi kalau dia menggunakan alat, ya menggunakan pompa, alat dan semisalnya, binatang dan semisalnya sepanjang tahun, maka 5% zakatnya. Tapi kalau separuh alat, separuh hujan, kadang maka 7,5% zakatnya dari 612 kilo tadi. Atau berapa kilo, misalnya 700 kilo berarti 7,5%. Kalau separuh menggunakan alat, separuh menggunakan hujan. Kalau dia total menggunakan sawah tada hujan, yang menggunakan hujan, tidak menggunakan alat, tidak menggunakan apa, maka 10% dari 612 kilo tadi. Kalau hasilnya 612 kilo. Kalau hasilnya 700 kilo, berarti 10% dari 700 kilo, semacam itu. Kalau murni menggunakan alat, ya, tidak pakai sawah tada hujan, maka cuma 5% dari nisab zakat tadi. Seperti itu. Wallahu a'lam. Masya Allah, seperti itu. Allah, Masya Allah. Udah atur ya, dengan hujan 10%, dengan alat 5% ya. Kalau di antara keduanya dibagi-bagi ya 7,5% ya. Barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu ya, gambarannya. Setelah dikurangi ongkos produksi ya Ustaz ya. Bayar pegawai, keuntungan bayar bersih, biaya giling ya gitu ya. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Semoga Bapak yang bertanya tadi bisa paham ya. Bapak yang bertanya seperti itu cara menghitung zakatnya dari 612 patokannya ya. Pak 612. Bapak itu dapat 1 ton ya. Monggo dihitung Bapak, tentu Bapak udah bisa paham ya. Terima kasih ya Bapak yang sudah bertanya dan semua penelpon yang sudah masuk, dan mohon maaf bagi penelpon yang belum sempat kami angkat karena waktunya terbatas. Barakallahu fikum. Dan alhamdulillah Ustaz, dengan jawaban antum kepada Bapak di Bengkulu tadi menuntaskan acara kita di pagi hari ini. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah, semoga kita semua dapat bisa mengambil pelajaran yang antum sudah kasih ilmunya nih pada pagi hari ini. Barakallahu fikum Ustaz ya. Bolehkah acara ini kami tutup Ustaz? Silahkan. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, sudah selesai di pagi hari ini. Semoga Allah pertemukan kita kembali di pekan depan, acara yang sama, ustadz yang sama, jam yang sama. Insyaallah kita tutup acara ini dengan kafatul majlis. Subhanallahi wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.